Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Nurul Aida dapat kembali hadir bersama Anda dalam program kami Door to Door. Baik, episode kali ini membahas topik yang sangat menarik tentunya, di mana topik yang saat ini menjadi perbincangan hangat terkait seleksi CPNS dan P3K. Untuk itu bersama saya sudah hadir kedua narasumber luar biasa kita siang ini, ada Bapak Adiman SHMSI, selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, assalamualaikum buat semua pemirsa. Gimana nih kabarnya Pak? Baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Dan ada Pak Syarifuddin sebagai Kepala Bidang Pengadaan ASN. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, sehat semua. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik Tribuners, ada istilah nih Pak, tak kenal maka kenalan. Benar nggak Pak? Iya. Baik, sebelumnya saya kenal dulu ke Pak Adiman ini Pak. Bapak asli Palu Pak? Saya ini sebenarnya sudah lama di Palu, berkarir di Palu lama, dari Sumatera saya. Baik. Iya. Sebelumnya tugas di mana Bapak? Sebelumnya saya pernah tugas di kantor camat Palasa, di Tomini, dan di kantor Bupati Parigi Motong. Selanjutnya saya di provinsi di kantor gubernur. Saat ini saya sebenarnya sebagai kepala biro hukum. Saya sebagai pelaksana tugas kepala BKD yang ditugaskan Bapak Gubernur saat ini di sini. Baik Bapak. Ya. Kalau Bapak Syarifuddin gimana Pak? Asli mana dan sebelumnya bertugas di mana? Ya, saya asli Makassar. Saya lahir di Kabupaten Sinjai. Ya, kebetulan saya injak Palu itu gara-gara saya seleksi perguruan tinggi. Saya tembak Sulawesi Tengah, alhamdulillah lolos ini. Dan waktu itu saya tidak sempat selesai. Ya, kemudian saya berkarir itu mulai dari tenaga honorer. Dari tahun 90 sampai saya diangkat di tahun 2000. Jadi saya 10 tahun honorer. 10 tahun merasakan bagaimana itu tenaga non ASN ya. Ya, setelah itu di biro organisasi, bergabung biro organisasi dengan kepegawaian, saya diangkat tepat Desember tahun 2000. Tepat Desember tahun 2000 saya diangkat di CPNS, ditempatkan di biro organisasi dan kepegawaian waktu itu. Baik Bapak. Menanggapi keresahan terkait P3K maupun CPNS saat ini nih Bapak. Hari ini kita akan bertanya langsung kepada Badan Kepegawaian Daerah atau biasa disebut juga sebagai HRD nih Pak ya. HRD Pegawai-Pegawai Daerah. Baik, kita ke topik kita nih Pak. Terkait untuk P3K dan CPNS ini sebenarnya sudah sampai di tahap mana Bapak? Iya, terima kasih. Saat ini kita syukur, alhamdulillah saat ini kita sudah pada tahap pemberkasan. Untuk P3K mungkin sudah selesai. Sekarang proses merapikan untuk pengusulan NIP-nya ya Pak ya. Dan selanjutnya untuk CPNS juga sudah proses pemberkasan dan pengurusan persyaratan bagi yang lulus CPNS. Sudah proses tahap-tahap persyaratan mereka di luar dulu untuk mengurus seluruh tahapan, baik kesehatannya, SKCK-nya di polisi, dan persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan pengangkatan CPNS itu. Baru nanti kita akan menerima berkas mereka, kita teliti, dan selanjutnya kita usulkan untuk pengurusan NIP-nya yang bersangkutan, yang lulus CPNS. Baik. Nah, seperti itu saat di tahap ini akan kalau di PKD ini tahapannya tidak terlalu rumit, tidak terlalu karena juga kita dibarengi dengan teknologi. Jadi memang kita bersyukur dengan itu dan proses-proses tahapan sudah berjalan dengan baik. Baik. Bapak, terkait dugaan kejanggalan nih Pak dalam seleksi calon P3K ini, terkait meloloskan pegawainya seperti dalam tanda kutip yang kita bahas sebelumnya lewat orang dalam. Gimana nih Pak tanggapan dari BKD sendiri? Silakan. Ya, kita mendengarkan hal itu di tengah-tengah masyarakat, baik bagi teman-teman yang tidak lulus, yang belum beruntung lulus P3K baru-baru ini, bahwa mereka mensinyalir tanda kutip
bahwa ada pihak-pihak dalam hal ini kepala OPD yang meloloskan orang sebagai honorer siluman katanya. Katanya, ini saya tanda kutip katanya, bahwa hal itu kan kami di BKD tidak mengetahuinya, bahwa BKD ini adalah sama dengan OPD. Kami hanya lembaga untuk memfasilitasi seluruh kerja-kerja dari BKN yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk penerimaan CPNS. Kebetulan kita memfasilitasi beberapa, dan Provinsi Sulbar juga beberapa kabupatennya tes bersama-sama dengan kita di sini, dan kita melakukan proses itu melalui online. Nanti persyaratan online itu tentu kalau memang ada tanda kutip saya katakan yang disinyalir itu berarti datangnya dari OPD. OPD. Tetapi setelah kita kemarin di hearing oleh DPRD dan mereka serahkan dokumen yang mereka curigai bahwa hal itu merupakan siluman, setelah kita cek semua ternyata tidak siluman. Dan itu benar, yang mereka pikir kenapa banyak dari kabupaten yang lulus. Ternyata yang dari kabupaten yang lulus, kabupaten kota yang lulus itu adalah anak honorer yang mengabdi di SMA. Ada yang di UPT. Tapi kan UPT dan SMA itu ada di kabupaten. Sampai di kecamatan pun ada. Mereka di SMA kita ada beberapa puluh SMA, mereka ikut seleksi karena tidak dibatasi proses seleksi. Dia harus mendaftar di SMA-nya juga tidak. Tetapi proses seleksi honorer yang ada di provinsi ini diberikan keleluasan untuk mendaftar di mana saja yang ada formasi di setiap OPD. Dasar itulah baik dari Buol, SMA Buol bisa mendaftar di sini. Ya sepanjang ijazahnya dan persyaratan mengabdinya, dan dia ada di pangkalan database tahun 2022. Itu. Tetapi setelah kita cek kemarin, kita undang juga teman-teman aliansi yang merasa ada siluman itu. Setelah kita cek, ternyata semuanya tidak ada yang salah. Memang mereka benar-benar bahonor sesuai dengan sistem yang kita buka, karena kita print satu persatu sistem. Tetapi untuk itu, kalaupun nanti hal ini terjadi, masyarakat bisa memantau langsung ya. Kita harap masyarakat memantau, orang-orang di sekeliling memantau. Jangan-jangan hal ini benar, kita tidak tahu kan. Jangan-jangan hal ini benar. Olehnya nanti kami BKD akan menyampaikan surat pernyataan penempatan kepada kepala OPD yang bersangkutan, unit-unit kerja yang bersangkutan yang mengutus mereka sebagai peserta tes P3K kemarin. Mereka jangan menandatangani itu surat pernyataan penempatan itu kalau memang yang bersangkutan betul-betul tidak bahonor, karena hal itu tidak memberikan keadilan kepada orang-orang yang betul-betul honor. Baik. Mari kita kepada seluruh OPD, saya gugah hatinya, pikirannya, mari kita berikan rasa keadilan kepada semua orang. Jangan karena mungkin ada sesuatu hal atau keluarga atau siapapun menghilangkan hak-hak orang yang betul-betul honor. Untuk itu surat pernyataan penempatan itu kami akan edarkan dalam waktu dekat ini sebelum mereka penempatan, agar jangan ditandatangani kalau memang yang bersangkutan tidak honor. Kita tidak salah merubah kesalahan ke hal yang baik, itu merupakan pahala buat kita. Baik. Itu yang paling utama. Iya. Baik, membahas masalah ini memang sangat krusial Bapak ya. Saya kembali ke Pak Syarifuddin nih Pak. Terkait bagaimana dengan polemik nasib dari honorer dalam seleksi P3K nih Pak. Karena dalam beberapa informasi honorer di beberapa instansi pemerintahan itu saya mendapatkan bahwa ada beberapa honorer itu bahkan dirumahkan Bapak. Itu boleh dijelaskan Pak? Itu sebenarnya dilarang dirumahkan begini. Honorer yang saat ini perintah dari surat Menpan bahwa honorer yang saat ini sementara dalam proses seleksi itu tetap bekerja di instansi di mana mereka honor, ya itu tetap bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan gaji seperti kemarin waktu masih honor. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau mau dirumahkan
Itu saya rasa tidak mungkin karena itu sudah jelas ada gajinya di OPD masing-masing. Iya. Mungkin itu. Baik Bapak, ada isu nih Pak, peserta P3K yang lolos seleksi tidak bisa dikembalikan ke OPD. Terkait hal tersebut gimana nih Pak? Peserta yang lolos seleksi itu tetap standby dan bekerja seperti biasanya di mana dia honorer. Akan tetapi pada saat posisi proses pengangkatan nanti menerima SK, dia harus meninggalkan tempatnya di mana dia lulus. Itu kan mereka kan punya pilihan masing-masing gitu. Jadi bukan tidak artinya tenaga honorer yang lulus di tempat lain itu jelas sebenarnya tidak mungkin kembali. Kan itu bukan pilihannya, itu kan pilihan masing-masing. Iya. Gitu. Kalau dari Pak Adiman gimana Pak terkait isu yang OPD tidak bisa kembali ke OPD asal gimana nih Pak? Ya, memang kan sesuai ketentuan aturan bahwa yang bersangkutan mendaftar di jabatan di OPD yang dia pilih. Dia lulus di sana nggak boleh kita pindahkan ke OPD asal. Kan yang didaftar itu atau yang dilamar itu adalah jabatan, di mana jabatan yang dibuka di OPD yang didaftar itu. Contoh dari BKD lolos di contohnya di perizinan, kita tidak bisa pertahankan dia di BKD. Dia tetap di jabatan yang dibuka di perizinan itu kalau dia lulus di sana. Dan aturan menyatakan tidak boleh kita pindah. Sampai saat ini secara nasional belum ada ketentuan yang bisa memindahkan P3K. Karena pendaftaran mereka adalah proses kelulusan dalam jabatan yang dia lamar. Sama dengan beberapa guru yang lolos, contohnya dia guru dulu di SMA 1 Parigi, ternyata lolos di Banggai, ya bisa kita pindahkan ke Parigi ulang. Karena dia harus mengisi jabatan yang ada di Banggai itu, di SMA mana dia dilamar. Tidak boleh kita pindahkan ke tempat di mana dia semula berhonor. Tetapi kalau seandainya dia berhonor contohnya di BKD, ada job jabatan kita buka di BKD, lulus dia di sini, ya di sini dia. Tetapi juga di BKD ini saja tidak bisa kita pindahkan ke bidang lain. Di BKD saja tidak bisa kita pindahkan ke bidang lain. Hanya dia bekerja di jabatan yang dilamar itu. Seperti itu. Jadi memang untuk P3K sangat susah kita lakukan perpindahan ke OPD lain. Itu kecuali CPNS ada ketentuan 10 tahun bisa pindah, ada kebijakan karena dia diatur secara nasional terkait dengan jabatan yang bisa didudukinya. Iya. Beda dengan P3K. Itulah ada jabatan spesifik yang dilamar, dia bekerja di situ dan tidak bisa dipindahkan, antar unit pun tidak bisa dipindahkan. Karena jabatan yang dilamar di situ. Baik. Seperti itu. Baik, menarik nih Pak. Tadi sempat disinggung terkait Menpan RB nomor 16 Bapak. Menurut Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur P3K paruh waktu Bapak. Menginformasikan bahwa honorer gagal seleksi CPNS ini bisa langsung jadi P3K paruh waktu. Terkait hal tersebut apakah ini tidak menjadi beban, menambah beban bagi daerah dan apakah kuotanya ini masih terbilang cukup banyak Bapak? Iya. Kalau kita melihat kan tenaga non-ASN kita yang sejumlah saat ini yang tidak lulus itu, yang tidak lulus, yang dari tenaga yang sisa ASN itu yang mendaftar dulu 6.150 ya toh? Yang lulus itu 2.408, sisanya ada 3.742 saat ini. Dan tambah ada 97 orang yang di pangkalan database yang mendaftar CPNS. Hanya yang lulus 8 orang ya. Yang lulus 8 orang berarti ada 89 orang yang kembali jadi tenaga honorer. Sepanjang dia yang 3.742 ini ditambah 89 ini di pangkalan database mendaftar di CPNS tapi tidak lulus, dia otomatis sesuai ketentuan itu menjadi P3K paruh waktu. Ditambah nanti kita belum tahu regulasinya. Saat ini dalam pendataan data tahap kedua, pendataan tahap kedua ini ditutup sampai tanggal 20 lalu, itu nanti itu menjadi tenaga paruh waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sebenarnya tidak menjadi beban buat pemerintah karena mereka sudah existing sebagai tenaga honorer di sana. Tetapi menambah sudah dilarang. Kalau menambah itu menjadi pidana bagi OPD, menambah dari honorer yang ada di tempat itu.
tidak diperkenankan lagi menambah. Tetapi yang sudah existing 2 tahun, walaupun dia tidak masuk di pangkalan database tahun 2022, tetapi sudah 2 tahun honor akan mendaftar di tahap kedua ini. Nanti mereka kita lihat tunggu regulasinya, apakah mereka otomatis menjadi paruh waktu. Kalau menjadi beban, saya berpikir karena gaji mereka sekarang ada existing di setiap OPD. Tetapi tidak bisa menambah lagi, tidak bisa menambah. Karena ketentuan peraturan perundang-undangan menambah tenaga honorer itu merupakan sebagai tindak pidana di setiap OPD. Itu ketentuannya. Baik Bapak, saya kembali ke Pak Syarif nih Pak, terkait optimalisasi. Apakah optimalisasi P3K ini ada juga seperti CPNS Bapak? Kalau optimalisasi CPNS itu sudah selesai. Bisa dilihat bahwa peserta yang dinyatakan lulus di optimalisasi itu ada di kode belakang keterangan itu PLU2. Itu berarti itu peserta optimalisasi. Peserta optimalisasi adalah lulus di jabatan yang bukan dia lamar. Artinya mengisi kekosongan. Iya. Iya. Baik, menarik. Mungkin terakhir aja nih Pak, terkait himbauan, bisa dibilang closing statement aja. Himbauan kepada P3K atau CPNS di rumah dari BKD sendiri Bapak, silahkan dari Pak Adiman. Terima kasih kepada teman-teman semua P3K yang sudah dinyatakan lulus, dan juga kepada teman-teman CPNS yang sudah beruntung mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dinyatakan lulus. Saudara-saudara merupakan tonggak pembangunan yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah ke depan di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Teruslah bekerja, niat kita luruskan untuk bisa membangun bersama Sulawesi Tengah, karena di tangan saudara, di dalam pikiran saudara nantinya akan ada tugas-tugas tanggung jawab yang diberikan negara. Walaupun hal yang terkecil sekalipun itu semuanya pastikan bisa berdampak untuk membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju ke depan. Dan kita bersama bisa mengurangi angka kemiskinan di Sulawesi Tengah, dampaknya sangat baik. Mari kita membangun Sulawesi Tengah dan terus kita berpikir positif untuk bisa bersama-sama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk bersama membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju ke depan. Baik. Itu harapan kita. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ke Pak Syarif, silakan Bapak closing statement ya. Ya, saya harapkan teman-teman yang dinyatakan lulus agar tetap standby di OPD masing-masingnya sambil menunggu proses SK penempatan yang bersangkutan ya. Kemudian yang tidak lulus tetap ikuti prosedur, kita ikuti prosedur sampai ada kebijakan selanjutnya itu aja. Baik, Tribuners, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Memang kalau membahas sesuatu yang trending topik di masyarakat ini, rasanya waktunya tidak cukup Bapak ya kalau cuma sebentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syarif dan juga Pak Adiman atas kesempatannya untuk berbagi informasi dengan kami dan juga teman-teman Tribuners di rumah. Terima kasih karena sudah menyaksikan Tribun Door to Door hari ini. Saya Nurul Aida pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.